Halo semua, saya Jan Petra. Saya mahasiswa program studi manajemen, Universitas Pancabakti. Kesempatan kali ini saya akan mereview tentang hospitality management dengan studi kasus, dua sisi mata uang wisata Singkawang, Dayang Resort versus Pulau Randayan. Yang satu menawarkan one-stop entertainment untuk semua orang. Yang satu menawarkan escape experience untuk mereka yang haus ketenangan. Mana yang paling layak untuk budget dan waktu Anda? Namun sebelumnya, kita harus tahu apa itu hospitality management. Hospitality management, atau manajemen hospitalitas, adalah bidang manajemen yang berfokus pada pengelolaan operasional di industri jasa yang melayani tamu atau pelanggan. Secara sederhana, jika manajemen umum berfokus pada bagaimana menjalankan bisnis, hospitality management berfokus pada bagaimana menjalankan bisnis sambil memastikan tamu merasa disambut, nyaman, dan puas. Berikut adalah poin-poin utama untuk memahami bidang ini. 1. Pilar utama hospitality management. Ada 3 elemen krusial yang dipelajari dan diterapkan dalam bidang ini. Guest experience, pengalaman tamu menciptakan momen yang berkesan bagi pelanggan, mulai dari penyambutan hingga mereka pulang. Operational excellence, keunggulan operasional mengelola logistik, SDM, keuangan, dan standar kebersihan keamanan agar bisnis berjalan lancar dan efisien. Service culture, budaya pelayanan membangun tim yang memiliki empati tinggi dan kemampuan komunikasi yang baik untuk menangani berbagai tipe pelanggan. Yang kedua, sektor-sektor di dalamnya. Meskipun sering diidentikan dengan hotel, cakupan bidang ini jauh lebih luas, seperti akomodasi, hotel, resort, penginapan, Airbnb, dan kapal pesiar. Food beverage, F&B, restoran, kafe, catering, hingga pengelolaan bar. Travel tourism, agensi perjalanan, pemandu wisata, dan transportasi. Events and entertainment, manajemen konser, pernikahan, konferensi bisnis, MICE, dan taman hiburan. Healthcare, hospitalitas medis. Sekarang banyak rumah sakit yang menerapkan prinsip manajemen ini untuk meningkatkan kenyamanan pasien. Yang ketiga, apa saja yang dikelola? Jika Anda mendalami bidang ini, Anda akan berurusan dengan manajemen sumber daya manusia, karena industri ini sangat bergantung pada interaksi manusia. Pemasaran penjualan, bagaimana menarik tamu dan membangun loyalitas. Manajemen pendapatan, revenue management, strategi penentuan harga, misal, kenapa harga hotel naik saat akhir pekan. Manajemen fasilitas, memastikan gedung dan peralatan selalu dalam kondisi prima. Baik, sekarang kita mulai mereview destinasi wisata tadi. Yang pertama kita akan mereview Dayang Resort Singkawang. Adalah salah satu destinasi penginapan paling ikonik di Singkawang yang mengusung konsep Integrated One-Stop Leisure. Berlokasi di kawasan wisata terpadu, dekat dengan Sinka Island Park dan Sinka Zoo, resort ini bukan sekadar tempat menginap, melainkan sebuah kompleks rekreasi yang sangat luas. Bayangkan Anda bangun pagi di salah satu villanya, disambut udara segar dari perbukitan Singkawang. Setelah sarapan, Anda bisa berjalan menuju jembatan kayu di tepi laut, lalu menghabiskan siang hari di kolam renang raksasanya, dan sore harinya melihat matahari terbenam di dekat area kebun binatang. Keunggulan Dayang Resort Singkawang. Destinasi terpadu, paket lengkap dalam satu area, pantai, danau, perbukitan, dan akses kebun binatang. Fasilitas rekreasi, memiliki kolam renang raksasa yang menjadi daya tarik utama keluarga dan anak-anak. Kapasitas maksimal, area sangat luas, paling ideal untuk acara rombongan besar, gathering, atau perpisahan. Akses parkir, lokasi mudah dijangkau kendaraan pribadi dengan area parkir yang sangat lapang. Pilihan harga, tersedia berbagai tipe penginapan yang fleksibel, mulai dari kelas ekonomis hingga villa privat. Suasana alam, menawarkan pemandangan alam yang asri dan udara segar, cocok untuk refreshing. Meskipun memiliki banyak keunggulan, Dayang Resort Singkawang juga memiliki beberapa kekurangan yang sering menjadi sorotan dalam manajemen hospitalitas, antara lain. Pemeliharaan fasilitas, beberapa bangunan dan fasilitas luar ruangan mulai terlihat tua atau aus karena faktor cuaca dan usia. Privasi terbatas, karena terbuka untuk umum, suasana menjadi sangat ramai dan bising pada hari libur, kurang cocok untuk tamu yang mencari ketenangan total. Kecepatan layanan, pelayanan staf cenderung melambat saat terjadi lonjakan pengunjung, peak season. Desain interior, gaya kamar terkesan klasik atau jadul jika dibandingkan dengan hotel-hotel modern terbaru. Lokasi,
Cukup jauh dari pusat kota dan pusat kuliner Singkawang, sekitar 20-30 menit perjalanan. Kebersihan area luar, luasnya lahan menjadi tantangan besar dalam menjaga kebersihan dari sampah pengunjung harian. Dari sisi manajemen, tantangan terbesarnya adalah menyeimbangkan biaya perawatan lahan yang luas dengan harga sewa yang tetap kompetitif. Sekarang, kita membahas destinasi yang kedua. Pulau Randayan Resort adalah penginapan berkonsep private island yang terletak di lepas pantai Bengkayang, namun akses utamanya sering melalui Singkawang. Resort ini menawarkan pengalaman, pelarian, total dari kebisingan kota. Berikut adalah poin-poin utamanya. Konsep eksklusif, mengusung tema wisata bahari yang tenang dan privat. Karena berada di pulau kecil, jumlah tamu sangat dibatasi, memberikan suasana yang sangat tenang. Daya tarik utama, keindahan bawah lautnya yang jernih untuk snorkeling dan diving, serta pasir putih yang masih sangat asri. Aksesibilitas, memerlukan perjalanan laut sekitar 1,5 hingga 2 jam menggunakan kapal dari dermaga Teluk Suak atau Pantai Pasir Panjang. Fasilitas, menyediakan villa-villa kayu yang menghadap langsung ke laut, restoran, dan penyewaan alat olahraga air. Kelebihan Pulau Randayan Resort yang menjadi nilai jual. Keindahan alam otentik, memiliki pasir putih yang sangat bersih dan air laut yang jernih, jauh lebih asri dibanding pantai di daratan. Privasi ketenangan, karena berada di pulau terpencil, suasananya sangat tenang dan eksklusif, cocok untuk healing atau bulan madu. Surga wisata bahari, salah satu lokasi terbaik di Kalimantan Barat untuk snorkeling dan diving dengan terumbu karang yang masih terjaga. Pemandangan 360 derajat, menawarkan pemandangan laut lepas tanpa penghalang, termasuk momen matahari terbit, sunrise, dan terbenam, sunset, yang sangat indah. Pengalaman, private island, memberikan sensasi petualangan dan pengalaman menginap yang unik karena tamu benar-benar merasa terlepas dari hiruk-pikuk dunia luar. Udara bersih, bebas dari polusi kendaraan dan debu kota, memberikan kesegaran udara laut yang maksimal. Layaknya kedua sisi mata uang, Pulau Randayan Resort juga memiliki kekurangan, antara lain. Akses sulit terbatas, memerlukan perjalanan kapal yang cukup lama, 1,5-2 jam, dan sangat bergantung pada kondisi cuaca serta jadwal keberangkatan kapal. Biaya logistik tinggi. Harga paket menginap atau makanan cenderung lebih mahal karena semua kebutuhan harus didatangkan dari daratan menggunakan kapal. Fasilitas terbatas, listrik dan air bersih seringkali dibatasi atau hanya menyala pada jam-jam tertentu, menggunakan genset, serta sinyal internet yang tidak stabil. Resiko cuaca. Jika terjadi ombak besar atau badai, jadwal keberangkatan atau kepulangan tamu bisa tertunda, dan aktivitas laut menjadi terbatas. Kurang pilihan kuliner, tamu hanya bisa makan di satu-satunya restoran yang ada di pulau dengan menu yang terbatas, tidak bisa pesan food delivery seperti di daratan. Pemeliharaan gedung, udara laut yang asin menyebabkan bangunan kayu dan fasilitas lainnya lebih cepat mengalami kerusakan atau korosi jika tidak dirawat sangat intensif. Perbandingan ringkas antara keduanya, antara lain. Akses lokasi. Dayang Resort sangat praktis karena berada di daratan Singkawang dan bisa diakses mobil, sedangkan Pulau Randayan menawarkan petualangan eksklusif yang harus ditempuh dengan kapal selama 2 jam. Suasana konsep. Dayang adalah pusat hiburan yang ramai dan ceria untuk keluarga, sementara Randayan adalah tempat pelarian yang sunyi dan privat bagi mereka yang mencari ketenangan total. Fasilitas unggulan. Jika Dayang menonjolkan kolam renang raksasa dan akses kebun binatang, Randayan fokus pada pesona alam murni seperti pasir putih dan titik snorkeling yang jernih. Target tamu, Dayang sangat ideal untuk rombongan besar atau acara kantor, gathering, sedangkan Randayan lebih menyasar pasangan atau pecinta alam yang mencari privasi. Tantangan manajemen, Dayang berfokus pada pengaturan kerumunan tamu yang masif, sementara Randayan berfokus pada ketangguhan logistik untuk menyediakan air dan listrik di tengah laut. Singkatnya, Dayang adalah tentang kemudahan dan keramaian, sedangkan Randayan adalah tentang keunikan dan ketenangan. Kesimpulan. Dayang Resort lebih unggul dalam hal kemudahan akses dan kapasitas. Sangat cocok jika Anda membawa rombongan besar atau keluarga yang menginginkan banyak pilihan aktivitas dalam satu tempat tanpa repot soal transportasi. Pulau Randayan lebih unggul dalam hal kualitas alam dan eksklusivitas. Sangat cocok jika tujuan utamanya adalah mencari ketenangan total, udara bersih, dan keindahan bawah laut yang tidak bisa ditemukan di daratan. Dari sudut pandang manajemen, Dayang menang di volume tamu, sedangkan Randayan menang di keunikan pengalaman, niche market. Jadi, kamu tim Dayang Resort yang ramai dan seru, atau tim Pulau Randayan yang tenang dan syahdu? Apapun pilihannya, pelayanan yang tulus tetap jadi kuncinya. Manajemen itu soal angka,
Tapi hospitalitas itu soal rasa. Semoga ulasan ringkas Dayang versus Randaian ini bermanfaat untuk rencana liburan atau studi bisnismu. Terima kasih atas perhatian dan antusiasme Anda dalam mendalami pilar Hospitality Management hari ini, dan khususnya untuk dosen mata kuliah kita, Ibu Rikola Dewirawa, SE, MM. Mari terus belajar dan bertumbuh bersama di dunia manajemen. Jangan lupa kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar ya.